pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Sebelumnya ada yang tahu tidak apa sih teks deskripsi itu? Nah, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Maka dari itu, teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek baik makhluk hidup, benda, tempat, atau peristiwa secara terperinci. Sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan apa yang dideskripsikan oleh penulis. Selanjutnya, tujuan teks deskripsi. Menurut Utolodewo 2007, tujuan teks deskripsi adalah untuk menggambarkan bentuk objek pengamatan, sifatnya, rasanya, atau coraknya dengan mengandalkan panca indera dalam proses penguraiannya. Selanjutnya, ciri-ciri teks deskripsi. Teks deskripsi dapat diidentifikasi dari segi tujuan, objek, dan isinya. Supaya lebih jelas, yuk simak pembahasannya. Yang pertama, ciri teks deskripsi dari segi tujuan. Dari segi tujuan, teks deskripsi dibuat untuk menggambarkan objek serinci dan selengkap mungkin dari sudut pandang penulis. Dengan begitu, pembaca bisa membayangkan objek tersebut seolah-olah mengalaminya sendiri. Itu sebabnya teks deskripsi melibatkan 5 kesan atau panca indera dari penulisnya. Yang kedua, ciri teks deskripsi dari segi objek. Ciri objek yang digambarkan pada teks deskripsi bersifat khusus, personal, dan individual. Artinya, hasil pengamatan objek yang dideskripsikan bisa saja berbeda meskipun jenisnya sama. Selanjutnya, ciri teks deskripsi yang terakhir, yaitu dari segi isi. Sebuah teks deskripsi harus memuat informasi yang lengkap, jelas, rinci dari pengamatan penulis. Teks deskripsi dibuat berdasarkan pendapat personal atau subjektif, sehingga akan ditemukan penggunaan kata-kata sifat. Selanjutnya, struktur teks deskripsi. Sebelum membuat teks deskripsi, kamu perlu mengetahui struktur pembangunannya. Tanpa adanya struktur, maka susunan teks tidak akan padu. Ada 3 struktur teks deskripsi, yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan atau kesan. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, identifikasi. Struktur identifikasi adalah bagian awal dari teks deskripsi berisi pengenalan nama objek, makna nama, lokasi, sejarah lahirnya, atau gambaran umum lainnya tentang objek yang dideskripsikan. Selanjutnya, deskripsi bagian. Struktur deskripsi bagian adalah gambaran rinci dari sudut pandang penulis tentang suatu objek. Penulis menggambarkan objek yang telah ia lihat, dengar, dan rasakan selama mengamati objek pilihannya. Jadi pada bagian ini, penulis bisa menggambarkan tiap bagian yang ada di objeknya. Yang ketiga, simpulan atau kesan. Struktur simpulan atau kesan adalah bagian yang berisi kesimpulan atau kesan dari hasil pengamatan penulis terhadap objek. Namun bagian ini bersifat opsional, artinya boleh ditulis ataupun tidak. Selanjutnya, contoh teks deskripsi dengan judul Seblak Celetot. Seblak adalah salah satu makanan khas Bandung yang berbahan dasar kerupuk. Seiring berjalannya waktu, varian seblak mulai bermunculan, salah satunya seblak celetot. Dalam bahasa Sunda, celetot artinya pedas. Kuah seblak celetot berwarna merah, bahkan cenderung kecoklatan. Warna ini diperoleh dari sambal atau bubuk cabai. Aromanya menggelitik hidung sampai membuat kita bersin. Tak hanya kerupuk, isian lain seperti bakso, sosis, mie kuning, ceker, telur, hingga otak-otak. Rasanya gurih, pedas, dan cocok disantap saat cuaca dingin. Dijamin membuat ketagihan, namun hidangan ini tidak disarankan dikonsumsi setiap hari. Pedasnya bisa membuat sakit perut dan tentunya berbahaya bagi penderita asam lambung. Baik teman-teman, kita telah menyelami dunia teks deskripsi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar dan terus berkarya.